Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para ustazat yang hadir pada kesempatan pengajian pagi hari ini. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ustazat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berikan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah memberikan kepada kita ampunannya, dan juga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita mulai pengajian Kitab Fathul Qarib dengan terjemah Arab Melayu, halaman 266. Betul ya? Di atas sekali. Halaman 266. Halaman 266 di atas sekali. Ini masih menerangkan tentang ibadah haji, cuman tentang denda-denda pelanggaran ya. Ketika orang bikin haji atau bikin umroh, maka ada larangan. Biasa dah kalau ada larangan, kadang-kadang ada yang melanggar. Begitu ya. Allah melarang berzina, tapi yang berzina ada gak? Ada ya. Allah melarang mencuri, yang mencuri ya begitulah manusia ya. Manusia itu biasanya yang dilarang pengen nyobain. Ini rusaknya manusia ini ya. Yang halal banyak, yang dilarang dicari-cari. Itu manusia begitu. Tapi manusia yang beriman ogah ya, maunya mencari yang boleh, yang halal, yang dibolehkan oleh agama baru dikerjain. Baik ibu-ibu, kita mulai halaman 266 di atas. Wala yajuzu qatlus saydil haram, dan tidak boleh membunuh hewan buruan tanah haram. Ini menyangkut tanah haram, artinya siapapun dia, baik lagi ihram haji, lagi ihram umroh, atau udah selesai hajinya, udah selesai umrohnya, tapi masih berada di tanah haram, nggak boleh berburu. Dulu penjelasannya itu dilarang berburu gara-gara ihram, gara-gara niat. Ketika dia niat nawaitul umrota atau nawaitul haja, dilarang berburu. Kalau ini lain lagi, dilarang berburu gara-gara dia berada di tanah haram. Tanah haram itu ya ada batasannya di sana, itu ada batasan-batasannya, termasuk Mekah tanah haram ya, anggaplah Mekah tanah haram. Maka kita ini udah haji atau udah umroh ataupun orang sono sendiri ya, nggak boleh dia berburu lantaran tanahnya ini tanah haram ya. Apalagi dia lagi ihram umroh atau ihram haji, lebih-lebih lagi ya, lebih-lebih lagi. Nah, ini yang disebut dan tidak boleh membunuh hewan buruan tanah haram. Jadi penekanannya tanah haram ya. Maka di sini dicontohin walau kana mukrohan alal qatli, meskipun ada ia orang yang dipaksa untuk membunuhnya. Dia dipaksa untuk membunuh, misalnya ada seseorang lagi berada di tanah haram begitu. Kemudian ada yang masak, ada yang maksa, itu ada burung tuh ya, uber dan matiin misalnya ya. Nah kemudian dikerjain,
kalau lu nggak kerjain gue tembak misalnya, mau dipaksa. Iya, kalau nggak kerjain saya mau tembak kamu. Daripada dimati mendingan gue ubar-ubar burung itu, tangkap kemudian disembelih misalnya. Maka yang kena denda yang ngerjain, yang dipaksa gitu. Cuman dia nggak dosa, tapi nggak dosa dia karena cuman masalah denda ya dilihat yang ngerjain. Yang ngerjain yang dipaksa ya dia yang bayar, yang maksa nggak bayar. Cuman tuh yang maksa dosa aja dia, yang maksa dosa besar begitu. Yang dipaksa nggak dosa, tapi bayar dan denda. Ini dia nih. Walau kana mukrohan, meskipun ada ia orang yang dipaksa alal qatli untuk membunuhnya, membunuh binatang buruan. Kemudian ada masalah yang lain. Walau ahroma, dan jika berihram ia, artinya apabila ada orang berihram, summa junna, kemudian gila ia, dia lagi ihram kemudian gila. Bagaimana gambarannya itu? Anggaplah orang berangkat ke Arafah misalnya ya, dia itu waktu di Mekah udah niat ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat. Anggaplah di jalan kaki ke Arafah ya, jalan kaki di Arafah beramai-ramai, kemudian dia gila tuh, akalnya hilang udah. Ketika dia gila di ngacu ya, di ngacu ada burung disambit misalnya, mati tuh burung. Nah, apakah orang gila ini kena denda? Jawabannya enggak, lantaran akalnya udah nggak ada ini. Iya, nih dikatakan walau ahroma summa junna faqatala soidan lam yadmanhu fil azhar. Artinya, dan jika berihram ia kemudian gila ia, ada seseorang berihram kemudian gila, faqatala soidan, lalu ia membunuh hewan buruan, lam yadmanhu, maka ia apa itu? Ini maka ia menanggungnya. Ini ada kesalahan nih ngartiin. Bukan ia menanggungnya, maka ia tidak menanggungnya. Jadi kurang kalimat tidak, jadi kacau balau ini artinya. Ini terjemahnya salah ini ya. Dikatakan lam yadmanhu, maka ia menanggungnya. Tidak, maka ia tidak menanggungnya menurut kaul azhar, menurut kaul yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, orang gila membunuh binatang buruan enggak wajib membayar, enggak wajib menanggung, lantaran dia udah gila. Orang gila itu kan enggak kena peraturan ya, maka tuh orang gila boleh enggak sembahyang ya, orang gila boleh nakal apa aja. Maka yang pengen ogah sembahyang gila aja dah. Nggak enak juga gila. Ya, berbuat apa aja dia nggak dosa dia ya, nanti di akhirat masuk surga. Cuman surganya khusus buat orang gila kali ya, kali juga saya nggak tahu tuh. Iya, maka orang-orang gila nggak kena peraturan. Di sini ini ada kesalahan di ngartiin. Lam yadmanhu diartiin maka ia menanggungnya, malah terbalik, maka ia tidak menanggungnya menurut kaul azhar. Ya begitulah terjemah kadang-kadang. Selanjutnya selesai itu, selesai nggak boleh memburu binatang buruan yang berada di tanah haram, baik itu orang lagi haji ke enggak ke, pokoknya di tanah haram itu tanah larangan berburu ya. Kalau gara-gara ihram, walaupun bukan di tanah haram, haram juga di tanah gara-gara ihram. Anggaplah saya ihram, niat itu di Bir Ali, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, jalan.
Baru beberapa meter ada burung saya sambit, mati tuh burung. Padahal bukan tanah Mekah, tapi kena denda gara-gara saya niat tuh beda di situ. Jadi larangan berburu bisa jadi gara-gara niat ihram walaupun bukan di tanah haram. Dan bisa jadi larangan berburu bila mana berada di tanah haram walaupun lagi enggak ihram ya. Jadi bahasannya demikian, agak sulit sedikit. Selanjutnya, nah di tanah haram di samping binatang buruannya itu nggak boleh diburu, juga puunannya nggak boleh ditebang. Nggak boleh, puunannya nggak boleh ditebang. Nih, wala yajuzu qat'u syajarihi, dan tidak boleh memotong pohonannya. Apa yang memotong? Nebang ya. Nggak boleh tuh puunan ada puun korme nggak boleh ditebang kecuali dia udah mati. Apa boleh buat ya. Baik ditanam ame manusia atau mentik sendiri, nggak dibedain di sini. Nanti adek nih, ini kan puunan, nanti bukan puunan, namanya tumbuh-tumbuhan. Emang dalam bahasa Indonesia tumbuh-tumbuhan berikut puunan. Dalam bahasa Arab ini bahasa fikih dibedain. Ada tanaman yang punya batang menjulang ke atas, itu namanya syajarah, puunan. Ada puunan yang alus-alus, yang kecil-kecil. Iya, nah itu namanya nabat itu. Kayak puun sayuran, padi-padian, ya, gandum, itu enggak disebut syajarah karena kecil dia. Jadi wala yajuzu qat'u syajarihi ayil harami, dan tidak boleh memotong pepohonannya yakni tanah haram. Wa tudmanus syajaratul kabiratu, dan ditanggung pohon yang besar, artinya didenda, dikenain denda kalau ada orang nebang pohon yang gede. Apa dendanya? Bibaqaratin, dengan menyembelih sapi. Wah, seekor sapi dendanya. Puunannya gede begitu ya. Puun jengkol gede banget ditebang. Di sana nggak ada pun jengkol kali ya, kebanyakan pun korma dan puunan lainnya ya. Nggak boleh ditebang. Udah mati apa boleh buat, kayunya mau dipakai kali ya. Jadi kalau masih hidup nggak boleh. Kemudian wasaghiratu bisyatin, dan pohon kecil dengan kambing tuh. Kalau nebang pohon kecil, anaknya ya, anak puun korme, anak puunan pokoknya dah ya, yang baru tumbuh ya, tapi udah gede juga dah begitu ya, seukuran orang diri dah, semeter 2 meter, maka itu dikenakan dendanya seekor kambing. Itu di tanah haram itu. Kalau di Arafah bukan tanah haram. Arafah itu udah keluar dari tanah haram itu. Tanah haram itu kan ada batasnya itu. Misalnya ini dari Ja'roneh ke dalam itu tanah haram. Dari Tan'im ke dalam tanah haram. Anggaplah saya umpamakan ini meja, ini tanah haram ini semua. Kalau kita bikin umroh keluar kemari nih, keluar ke pinggir. Yang paling dekat dari Mekah mau bikin umroh Tan'im, dekat ini, jaraknya dekat ya. Yang jauhan seperti Hudaybiyah, Ja'roneh itu agak jauh itu. Jadi anggaplah ini tengah-tengah Masjidil Haram, kita di sini mau bikin umroh keluar dulu nih, keluar kemari. Ini ada namanya masing-masing, ada Tan'im, Ja'roneh, Hudaybiyah ya, ada lagi satu saya lupa itu. Jadi masing-masing dia punya nama, itulah yang disebut tanah haram ya. Kalau Arafah keluar dari tanah haram ya, anggap Arafah di sebelah budik sini nih. Iya, maka tuh kalau kita bikin haji
kita niat dari Mekah ini nih, dari tempat pemukiman kita, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat naik bis sampai di sini nih, namanya Arafah, bukan tanah haram. Ini yang kita bicarakan tanah haram doang. Tanah haram doang ya. Berburu nggak boleh di tanah haram, walaupun nggak lagi ihram. Begitu. Memotong puunannya nggak boleh. Kalau dipotong yang gede, maka dendanya seekor sapi. Kalau puunan kecil, dendanya seekor kambing. Bukan main itu tanah haram. Jadi tanah haram itu semacam tanah dilindungi. Ada istilah cagar alam, begitu, dilindungi ya. Kemudian kullum minhuma bisifatil udhiyah, masing-masing dari keduanya itu dengan sifat hewan kurban. Maksudnya apa nih? Nah, menebang pohon besar dikenakan seekor sapi, tapi sapi yang boleh dijadiin kurban. Artinya sapi tersebut memenuhi syarat. Sapinya nggak cacat, umurnya cukup. Nah, yang bisa dipakai untuk korban bisa dipakai untuk bayar denda. Kalau sapi belum cukup umur, nggak boleh, nggak sah, begitu. Begitu juga tadi dia misalnya memotong puunan yang belum besar, ya, masih anak, begitu. Itu kan dendanya kambing. Nah, kambing yang boleh disembelih buat denda adalah kambing yang boleh dipakai buat kurban. Umurnya udah cukup dan badannya nggak ada yang cacat. Begitu ya. Begitu maksudnya itu. Itu yang dikatakan kullum minhuma bisifatil udhiyah. Ya, masing-masing dari keduanya, dari sapi dan kambing, itu dengan sifat hewan kurban ya, dengan sifat hewan kurban. Kemudian wala yajuzu aidan qat'u, bukan qal'u, itu ada kesalahan tulis lagi. Wala yajuzu aidan qat'u, jadi lamnya dirubah jadi to, itu aja. Lamnya dirubah jadi to, qat'u, bukan qal'u. Ntar yang kedua baru benar tuh. Wala yajuzu aidan qat'u wala qal'u. Yang kedua benar qal'u. Yang pertama bukan qal'u. Lam diganti to, jadi qat'u, memotong. Jadi wala yajuzu aidan qat'u, dan tidak boleh pula memotong, jangan mencabut. Wala qal'u, dan tidak boleh mencabut. Di sini dua-duanya qal'u, dua-duanya diartiin mencabut. Ya, padahal yang satu salah tuh yang pertama. Jadi yang benar bagaimana? Wala yajuzu aidan, dan tidak boleh pula qat'u, memotong. Ya, memotong. Wala qal'u, dan tidak boleh mencabut nabatil haram, tumbuh-tumbuhan tanah haram tuh. Kalau tadi puhunan, sekarang tumbuh-tumbuhan yang nggak punya batang yang gede. Iya, itu puhunan seperti padi, kalau ada sayur-sayuran. Ya, itu kalau kita potong, ya, kalau kita potong, nah itu dikatakan harus dibedain antara tanaman yang ditanam oleh manusia sama tanaman yang mentik sendiri. Ya, kalau tanaman yang ditanam oleh manusia boleh petik, dinanam, misalnya nanam pohon kangkung di Mekah. Ya, pohon kangkung, bawa kangkung dari sini tanam di sono. Ya, itu kan gampang tumbuhnya tuh kangkung. Kadang-kadang di air aja tumbuh tuh kangkung. Iya, di air aja tumbuh tuh kangkung. Saya lihat di YouTube, jadi gelas ginian nih ditaruhin areng, taruhin areng, taruh sama air, taruhin kangkung, dah ditumbuh tuh kangkung. Nggak pakai tanah. Jadi kalau nanam kangkung, dinanam sendiri boleh dipetik. Tapi kalau tumbuh sendiri ya
Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, yang tumbuh-tumbuhan liar nggak boleh itu. Nih, jadi nabatil haramil ladzi la yastambituhun nas bal yambutu binafsih. Saya ulangi nih, dan tidak boleh pula ya memotong dan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram. Ya, tumbuh-tumbuhan yang nggak ada batangnya yang gede itu, kayak sayur-sayuran. Alladzi la yastambituhun nas, yang tidak ditanami oleh manusia. Ya, yang nggak boleh kita cabut, yang mentik sendiri. Kalau kita tanam nggak apa-apa. Ya. Itulah Mekah begitu memang. Dia daerah terlarang, nggak boleh sembarangan. Membunuh buruan nggak boleh. Kemudian nebang puun yang gede, yang kecil nggak boleh. Walaupun ente yang nanam sendiri. Tapi kalau yang semacam sayur-sayuran, ya itu yang kita tanam, kita petik nggak ngape-ngape. Rumput-rumput nggak boleh dicabut, kalau dibabat nggak apa-apa. Kalau dicabut akarnya ngikut, ntar nggak tumbuh lagi. Kalau dibabat, ntar musim hujan. Lihat rumput, ada yang lucu tuh di rumput ya. Anggap musim panas 4, 5, 6 bulan. Rumput kering semua. Hujan sekali 2 kali. Siapa yang nanam? Karena masih ada akarnya. Ya, akarnya dibertahan. Ya, ibarat orang jantungnya masih hidup. Ya, walaupun udah didorong sono dorong kemari, masih hidup, jantungnya masih kuat. Kalau jantungnya nggak kuat ya udah, walaupun masih segar juga out kan begitu. Jadi lucu tuh rumput-rumput, lucu katanya di negeri Arab musim panas bertahun-tahun, datang musim hujan beberapa hari pada hijau semua. Aneh, padahal nggak ada yang nanam. Itulah kekuasaan Allah, membuat akar-akar rumput bertahan di bawah. Ya, walaupun daunnya udah pada kering, ya. Maka tuh rumput-rumput di sono kalau dibabat boleh buat binatang, ngangon kambing boleh, tapi kalau kita mau cabut nggak boleh. Itu di Mekah begitu. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan tanah haram yang tidak ditanami oleh manusia, bal yambutu binafsih, tetapi tumbuhnya dengan sendirinya. Amal hasyisul yabis, ini dia nih. Adapun rumput yang kering, fayajuzu qat'uhu la qal'uhu, maka boleh dipotongnya, tidak boleh dicab. Ya, di Mekah ada rumput kering, kita nggak boleh usil, mencabut aja, nggak boleh. Kalau kita mau babat boleh. Ya, daunnya yang kering tuh rumput, tapi kalau mencabut nggak boleh, karena akarnya bertahan. Ya, walaupun berbulan-bulan musim panas dia mati, nggak ada daun itu rumput, datang aja musim hujan tumbuh lagi. Ya, itu kekuasaan Allah itu. Ya, kemarin katanya tuh di Mekah ya ada beberapa kali hujan, gunung-gunung pada hijau, gara-gara rumput pada tumbuh. Aneh itu katanya. Ya tadi saya bilang selama masih ada akar, itu dia akan tumbuh lagi. Ya, itu di padang pasir aneh itu. Banyak tumbuh rumput ketika musim hujan. Padahal nggak ada yang nanam. Padahal musim panas mungkin bertahun-tahun. Tumbuh lagi. Ya. Itulah katanya kekuasaan Allah. Allah buat, karena rumput itu kan dibutuhkan. Dibutuhkan buat hewan. Siapa yang mau nanam rumput repot. Ya. Lagi di padang pasir saya yang mau nanam. Di sono kan ada onta, ada kambing. Dia perlu makan, makanannya daun-daunan. Jadi Allah buat begitu. Ya, rumput yang udah mati sekian bulan karena musim panas, datang hujan, tumbuh aja lagi, bukan main. Ya, kekuasaan Allah. Nah ini, jadi kalau rumput kering boleh dipotong, dicabut jangan, karena akarnya masih bermanfaat. Ntar musim hujan tumbuh lagi. Ini ammal hasyisul yabisu fayajuzu qat'uhu la qal'uhu.
Adapun rumput yang kering maka boleh dipotongnya, dibabat, tetapi boleh dipotongnya, tidak boleh dicabutnya. Selesai itu. Kemudian wal muhillu bidammil mimi wal muhrimu fi dzalikal hukmis sabiki sawaun. Artinya, dan orang yang halal dalam kurung tahallul. Yang tadi saya bilang, orang dia nggak lagi ihram nggak lagi haji di tanah haram dilarang berburu, dilarang mencabut rumput-rumput, dilarang menebang pohonan. Ya, lagi ihram kagak maka nggak dibedain. Ini dia nih, wal muhillu ya bidomil mim bacanya mu begitu ya. Dan orang yang halal itu yang nggak lagi ihram. Di sini diartiin tahallul, bolehlah begitu. Ya, kadang-kadang seperti orang Mekah, dia dagang aja, nggak bikin haji, nggak bikin umroh, ya kan? Dia nggak boleh juga sembarangan. Iya, nyabut rumput nggak boleh juga, sama aja sama kita. Karena itu tanah haram, haram dicabut rumput-rumputan, haram ditebang puunan, haram diburu buruan. Itu tanah haram. Kayak cagar alam begitu ya. Dan orang yang halal atau tahallul dengan dhammah mim, wal muhrimu, dan orang yang sedang ihram di Mekah, ihram haji ihram umroh begitu, dalam hukum yang telah dahulu itu adalah sama. Dalam hukum yang dahulu itu, yang tadi itu menebang puunan, mencabut rumput, ya, mau lagi haji mau lagi ihram mau kagak sama hukumnya enggak boleh. Kalau dia melanggar didenda tadi itu. Puunan yang gede seekor sapi, puunan yang kecil seekor kambing, ya begitu. Kemudian walamma faraghal musannifu min muamalatil khaliqi wa hiyal ibadatu akhazal musannifu fi muamalatil khalaiq. Dan tatkala telah selesai musannif pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qarib, setelah selesai menerangkan muamalah. Apa ini muamalah? Muamalah ini urusan yang berhubungan dengan Allah, ya, menerangkan muamalah dengan Khaliq, yaitu Allah, ya. Menerangkan muamalah dengan Khaliq, yaitu Allah. Muamalah dengan Allah maksudnya urusan-urusan dengan Allah seperti berwudu, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu termasuk muamalah kepada Allah namanya, berurusan dengan Allah. Dia itu ialah ibadah, ya, urusan kepada Allah itu ibadah-ibadah yang telah kita terangkan dari pertama. Mulai dari masalah air, masalah wudu, mandi, masalah najis, sembahyang, ya, rukun-rukun sembahyang, syarat-syarat sembahyang terus meningkat, ya, masalah apa itu macam-macam sunat sembahyang, ya, diterangkan lagi masalah puasa, zakat. Nah, barusan tuh yang terakhir masalah haji. Itu dia muamalah kepada Allah, ya, menerangkan muamalah dengan Khaliq, yaitu Allah. Dia itu ialah ibadah. Maka akhazal musannifu fi muamalatil khalaiq, maka memulai pengarang kitab ini menerangkan muamalah dengan makhluk-makhluk. Muamalah dengan makhluk, berurusan dengan manusia. Urusan apaan? Urusan jual beli, urusan tukar menukar, ya, urusan sewa menyewa, urusan misalnya pinjam meminjam. Nah, itu urusan muamalah juga, cuman muamalah kepada makhluk begitu. Kalau yang udah muamalah kepada Khaliq, kepada Tuhan. Kalau ini kepada makhluk, kepada manusia itu. Maka memulai musannif menerangkan muamalah dengan makhluk-makhluk. Faqala kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha.
Maka berkata musannif, berkata pengarang, kitab menerangkan hukum-hukum jual beli. Jadi kita nih mau masuk cerita jual beli udah. Jadi masalah ibadah udah selesai itu. Dari tahun berapa nih baca kitab? Masalah ibadah udah selesai. Terakhir barusan ibadah haji ini. Nanti nih masalah jual beli, masalah tukar menukar, masalah riba, masalah sewa menyewa, masalah pinjam meminjam. Pokoknya urusan sama orang dah. Ya, urusan sama orang itu. Jadi kitab menerangkan hukum-hukum jual beli dan lain-lainnya, wa ghairiha dan lain-lainnya dari jual beli. Ya, selain jual beli tadi sewa menyewa, pinjam meminjam begitu. Semuanya ada di dalam agama Islam. Cuman kadang-kadang orang Islamnya nggak tahu itu karena ogah belajar. Ya, apa aja ada. Ya, urusan dia sama Allah ada itu peraturan-peraturan. Urusan manusia dengan manusia di dalam bisnis kata orang jual beli. Ya. Nih, minal muamalati kakirodin wasyarikatin. Dari berbagai muamalah seperti akad kirod. Akad kirod. Ya, artinya ini ada diterangkan nanti jual beli. Ada diterangkan nanti akad kirot. Apa kirot? Kirot itu bagi hasil. Bagi hasil. Misalnya ibu punya duit 100 juta. Kata ibu nih Pak Ustadz, saya modalin 100 juta. Pak Ustadz boleh dagang apa aja. Ntar untungnya sarang separuh. Mau gak Pak Ustadz? Begitu. Itu boleh hukumnya. Jangan ditentuin entar untungnya 5 juta sebulan. Gak boleh itu. Itu jadi riba. Sama aja minjam 100 juta, pulangin sebulan, apa bunganya sebulan 5 juta. Jadi dibilangin, nih saya kasih modal 100 juta, nanti modal ini dikembangkan, diputer buat dagang, ya, apa dagang kredit misalnya. Paling untung dagang kredit. Ya, paling untung dia. Dagang kan ada 3 macam nih. Ada jual beli cash, konten, ada jual beli mesen, kasih duit nanti barangnya belakangan. Ada jual beli kredit, barang duluan duitnya itu. Jangan dilihat yang jelek aja. Begitulah dalam dagang, ada resiko. Mau enak aja nggak boleh. Bisa terjadi begitu. Iya, bisa terjadi begitu. Iya, zaman sekarang memang udah nggak amanat. Karena zaman sekarang orang banyak nggak amanat, kalau ngeriditin. Zaman dulu orang masih bener, lagi rumahnya ketahuan di situ. Sekarang yang ngeridit ngontrak, habis dapat barang bangkrut dah. Bukan untung, buntung. Iya. Maka dari itu hati-hati, ya, begitu ya. Jadi ini ada namanya muamalat kakirodin, seperti akad kirod. Akad kirod yaitu bagi hasil. Jadi seseorang ngasih duit, kemudian duitnya diputer sama saya misalnya, nanti untungnya jangan disebutin sekian, tapi disebutin bagiannya tuh separuh ya. Jadi yang punya duit 50%, yang dagangin 50%, atau tergantung perjanjiannya. Kata yang punya duit, gue banyak anda berapa dong? 60%. Iya, berarti yang dagangnya cuman dapat 40. Kalau untung 10 juta, yang punya duit 6 juta, yang dagang. Cuman beratnya kalau rugi maka yang dagangin nggak dituntut ganti. Jadi yang dagangin ini yang muter uang, dia rugi tenaga. Jadi pemilik uang rugi duit, yang muter duit rugi tenaga. Maka ini
cara kirot bagi hasil nggak boleh sembarangan, harus orang yang dipercaya. Dia orangnya istilahnya apa adanya, untungnya 1 juta bilang 1 juta, jangan untungnya 10 juta dibilang 1 juta. Akhirnya apa? Akhirnya dia makan daging, yang punya duit makan tulang. Maka nih cara dagang bagi hasil susah zaman sekarang. Susah. Kenapa? Orang yang jujur susah. Kudunya orangnya jujur. Iya, untung dibilang untung, berapa dibilang berapa, rugi dibilang rugi. Begitu. Jarang terjadi yang begitu. Susah, mendingan jangan, mendingan dagang sen. Mendingan, terus terang aja. Udah nggak kena zamannya sekarang. Nggak kena. Maka orang pakai cara lain, yaitu apa? Pakai riba. Lu minjem duit 100 juta boleh, tiap bulan 5 juta, atau tiap bulan beras 3 karung. Jadi dia ogah pakai bagi hasil, karena kalau bagi hasil orangnya harus jujur. Apa itu? Macam-macam udah gitu mas, udah berapa bulan nggak datang tuh sampai sekarang. Tukang kreditnya nggak datang. Makanya kita jadi nggak tahu uangnya di mana. Iya. Kayaknya banyak yatim. Iya, paham itu. Jadi emang lucu juga, emang kadang-kadang yang kredit kabur, kadang-kadang tukang kreditnya nggak datang, padahal kita belum lunas. Begitu. Itu. Iya, kalau ibu tahu alamatnya, maaf ya, disusul. Anggaplah nggak tahu. Maka bagaimana caranya? Kita mau bebas sebelum mati nih. Ogah nanggung. Nah, caranya ibu sedekah seharga utang ibu. Niatnya pahalanya buat dia tukang kredit. Iya, begitu caranya. Ya emang, ya mungkin aja tukang kredit udah balik ke Tasik. Dia ogah di Jakarta begitu. Dibebasin aja udah, dia mau sedekah. Boleh jadi. Iya, boleh jadi begitu. Ya. Baik. Ya. Tukang kredit dulu di Jakarta di ngontrak, sekarang dia udah memilikin, bahkan ngontrakin lagi. Tadi saya bilang, kalau yang dikreditin orangnya jujur, untungnya berlipat-lipat, halal tuh kredit. Ya, jangan main riba. Kalau main riba kan pinjemin duit, untungnya sekian. Ini jangan pinjemin duit, ini utangin barang, itu halal ya. Baik, tanggung nih Bu nih. Wasyarikatin, dan akad syarikah. Ya, akad syarikah ini yaitu akad masalah berame-rame ini, syirkah, kongsi. Ya, jadi ibu punya modal, saya punya modal, dia punya modal, kumpulin, bikin warung OKOC misalnya, apa itu saya nggak ngerti itu dah. Ya, atau kita bikin Alfamaret, atau kita ganti Agustus Maret, nah ganti begitu, boleh. Itu namanya syirkah. Ada yang modalnya 1 juta, ada yang modalnya 50 juta, ada yang modal 25, nggak apa-apa, beda-beda. Ntar untungnya sesuai modal. Kalau rugi sama-sama rugi sesuai modal, untung sama-sama sesuai modal juga. Itu namanya syirkah. Artinya kalau modal sendirian kan dikit, ini modal berame-rame. Cuman tadi lagi harus jujur lagi. Kalau nggak jujur hancur. Udah berat, susah. Ya, susah itu ya. Itu namanya syarikah ya.
Itu namanya syarikah. Nah ini wal buyu jam'u bai'in, ya. Apa ini dikatakan, dan lafaz buyu ialah jamak. Lafaz buyu ini kalimat majemuk, tunggalnya baik, ya. Lafaz buyu itu lafaz jamak, tunggalnya baik, begitu ya. Wal buyu jam'u bai'in, dan lafaz buyu ialah jam'un, lafaz baik, begitu. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah ini belakangan dah. Ini repot nih ceritanya nih. Masalah jual beli. Nanti sekaligus kita bahas tentang jual beli, ya, khusus ya, dari kalimat wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada yang bertanya lagi, Ibu? Ya. Jadi Ibu, kita udah masuk masalah muamalat, masalah jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, pinjam meminjam, ya. Nanti banyak lagi yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredoinya. Inilah ibu-ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.